Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini 1442 Hijriah. Kita memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah SWT menjadi bagian dari orang-orang ahli taqwa, orang yang mendapatkan gelar predikat taqwa dan juga mendapatkan kebaikan, keutamaan Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Amin, Allahumma amin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sana ada banyak sekali pelajaran, hikmah, ibrah disyariatkannya siyam khususnya di bulan Ramadan ini. Puasa menjadi satu agenda penting dalam rangkaian bulan-bulan dalam satu tahun. Allah SWT mewajibkan kita di bulan Ramadan ini untuk berpuasa selama 1 bulan ini. Dan Allah SWT menjadikan puasa Ramadan ini menjadi rukun Islam yang tidak boleh diingkari tentang kewajibannya. Siapapun yang mengingkari kewajiban terkait dengan siyam Ramadan, maka dia tidak dianggap sebagai seorang muslim, atau bahkan ketika dia sudah muslim, maka ketika mengingkari kewajiban puasa Ramadan dianggap batal keislamannya alias murtad. Karena pentingnya puasa Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian memberikan sebuah apresiasi dan penghargaan serta janji yang langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal bin Adam lahu illa shiyam." Sungguh seluruh amalan anak Adam itu hakikatnya untuk dirinya sendiri. Illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran dan balasan dengannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah. Tentunya ini bukan menjadi perkara yang remeh, bukan menjadi perkara yang ringan. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang luar biasa bagi orang yang melaksanakan ibadah, amalan ibadah siyam, khususnya siyam yang wajib, siyam di bulan Ramadan. Dan di sini ada sebuah pesan penting. Dari hadis Nabi SAW ada sebuah pesan penting, pelajaran penting bagi kita, agar kita memahami dan menghayatinya dan kemudian mengamalkannya secara serius. Yaitu apa? Yaitu agar Allah mendidik kita menjadi orang-orang yang muhsinin, orang yang berlaku ihsan, orang-orang yang berlaku berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa taala, berihsan untuk Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari konteks atau teks ayat atau hadis yang kita sebutkan tadi, seluruh anak Adam akan kembali kepada dirinya. Memang semuanya amalan anak Adam akan kembali kebaikannya untuk dirinya sendiri. Begitu pula puasa, hakikatnya juga banyak sekali manfaat-manfaat, faedah-faedah dari ibadah siyam Ramadan itu kembalinya juga untuk dirinya sendiri. Namun kenapa sampai Allah SWT memberikan satu pengkhususan, ya, sampai Allah SWT mengatakan fa inna siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena siyam itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran upahnya langsung. Berarti bahwa puasa mendidik manusia, mendidik seorang hamba yang beriman untuk apa? Untuk berlaku ihsan kepada Allah, berlaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan persembahan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu tarbiyah penting dalam puasa, khususnya puasa Ramadan itu. Menjadikan diri kita bagian dari hamba-hamba yang muhsinun, orang-orang yang berlaku ihsan. Lantas apa itu ihsan? Ihsan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim pula, dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terkait dengan hadis Jibril. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk mengajarkan agama ini kepada sahabat-sahabat Nabi dan kepada kita semuanya. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan, disampaikan oleh malaikat Jibril adalah tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad,
beritahukanlah kepadaku apa itu ihsan. Lalu Nabi SAW bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat dirimu. Disinilah jamaah dirahmati Allah SWT, esensi daripada ihsan. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita bisa melihat Allah. Namun hal itu mustahil terjadi dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menjelaskan terkait dengan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, maka ini adalah mustahil terjadi. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah, maka ini mustahil terjadi dalam kehidupan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dilihat besok pada hari kiamat. Besok pada hari yang sudah dibangkitkan seluruh manusia dan kemudian khusus bagi orang-orang beriman yang masuk ke surga. Maka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang agung yang mulia. Menyisakan kemungkinan yang kedua adalah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jikalau engkau tidak bisa melihat Allah dalam beribadah itu, maka yakinilah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Inilah esensi daripada ihsan jamaah dirahmati Allah. Ketika seseorang berlaku ihsan, melakukan satu amalan, maka dia harus menghadirkan hatinya, meyakini dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Ihsan merupakan tingkatan amalan paling tinggi. Ihsan merupakan tingkatan amalan tinggi. Kenapa? Karena menggabungkan kesempurnaan amal-amal, kesempurnaan syarat-syarat amal. Yang pertama dari sisi keikhlasan. Orang boleh jadi ikhlas untuk Allah, namun ternyata tidak ihsan. Karena apa? Boleh jadi dia ketika dia berikhlas, ikhlas untuk Allah, namun dia melakukannya secara apa? Secara serampangan. Jadi ini boleh jadi tidak bisa ihsan. Ya, saya ikhlas untuk Allah SWT, namun kerjaannya tidak tepat. Maka butuh disempurnakan. Keikhlasan itu tidak berhenti sampai di keikhlasan. Butuh yang namanya yang kedua, yaitu apa? Mutaba'atur Rasul. Orang melakukan suatu amalan untuk Allah SWT, rumusnya juga harus mutaba'atur Rasul. Mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Orang ikhlas dan dia mutaba'atur Rasul. Maka inilah ahsanu amala. Ya. Dan inilah menjadi ujian kita. Di hidupan di dunia ini kita harus fokus, berpikir secara serius bagaimana kita ini beribadah, melakukan setiap amal-amal soleh dalam kehidupan kita ini menjadi amal yang terbaik untuk Allah SWT. Itu dengan dua hal ini tadi. Ikhlas untuk Allah SWT dan juga mutaba'atur Rasul. Dan tidak berhenti sampai di sini. Ihsan memiliki tingkatan tinggi karena ditambah satu hal. Yaitu apa? Menghadirkan muraqabatullah. Menghadirkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, melihat kita. Maka coba kita sedikit sebuah analogi, ya, kita menjadi renungan buat kita. Seandainya kita bekerja dalam suatu perusahaan misalnya atau dalam suatu kantor, bekerja tanpa kontrol dari pimpinan atau pemberi kerja. Apa yang terjadi? Boleh jadi kita melakukan suatu pekerjaan itu tanpa ada sikap integritas gitu ya. Namun berbeda ketika sistem kontrol itu dijalankan dalam suatu kantor tersebut. Maka apa yang terjadi? Ini menimbulkan sikap integritas dari setiap karyawan. Mereka akan amanah, mereka akan jujur, mereka juga akan berupaya untuk sebaik-baik mungkin. Ya, karena apa? Senantiasa diawasi, dikontrol oleh pihak pemberi kerjanya. Lalu bagaimana ketika kita melakukan sebuah amal soleh? Akankah kita kemudian melakukan seni sementara Allah Subhanahu wa taala melihat kita? Sungguh sangat menyedihkan sekali hari-hari ini, di mana banyak manusia, saudara-saudara kita semansa Islam, kurang menghadirkan rasa penghayatan muraqabatullah dalam setiap amal-amal ibadahnya. Sholat seenaknya sendiri, ya, kurang bisa menghadirkan hatinya. Ngaji hanya sekedar ngaji, yang penting baca Al-Quran, yang penting target ini. Oke. Itu baik, namun kurang ada penghayatan, kurang ada kalau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sering melihat ketika khutbah Jumat berlangsung, asik main HP, chatting-chattingan, la ilaha illallah. Ini bermain-main dengan amal soleh.
Ya, ketika sudah membuat ya, kajian misalnya, hadir dalam kajian yang terjadi bukan khusyuk untuk mendengar ayat-ayat Allah, bukan untuk khusyuk untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW ketika disampaikan, dibacakan, dia malah sibuk dengan chatting dengan temannya atau yang lainnya. Ataupun dalam kesempatan yang lainnya ketika sudah diberikan amanah, ini program-program kerja dakwah misalnya, dia mengerjakan serampangan, yang penting jalan deh, yang penting asal ada kegiatan deh, tanpa harus melihat ya manfaatnya, bagaimana efektivitasnya, efisiensinya. Nah, ini semuanya sering sekali kita dapatkan dalam kehidupan kita. Maka jemaah dirahmati Allah SWT, hadirnya muraqabatullah ini menjadi perkara penting untuk kemudian kita bisa berlaku ihsan, karena lagi-lagi ihsan ini merupakan tingkatan tinggi ketika seorang hamba melakukan ihsan ini. Ikhlas, menghadirkan ikhlas, mengikuti ittiba Nabi SAW, kemudian menghadirkan muraqabatullah. Lalu ada poin penting lainnya juga. Kenapa kita harus ihsan? Dengan berpuasa ini Allah mengajarkan untuk berbuat ihsan. Kenapa? Karena ihsan ini hakikatnya menjadi motivasi besar, energi luar biasa yang mendorong seorang hamba untuk memberikan persembahan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahukah kita jemaah dirahmati Allah, ketika ikhlas sudah hadir, ada mutaba'atur Rasul, ada muraqabatullah ini ada, maka ini hakikatnya menjadi sebuah energi besar untuk kemudian melahirkan sikap ihsan kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Yaitu apa? Memberikan yang terbaik, bukan sisa-sisa dari apa yang kita miliki. Itulah rahasia penting, kegemilangan, kejayaan, khususan para pendahulu-pendahulu kita dari Al-Qurun Al-Mufaddalah, dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in. Kenapa? Karena mereka berhasil menerapkan ihsan dalam kehidupannya di muka bumi ini, dalam kehidupannya di dunia ini. Kita lihat pekerjaan yang mereka lakukan itu semuanya dengan totalitas, semuanya dengan penuh integritas, semuanya dengan penuh jiwa perjuangan, militansi, loyalitas untuk Allah dan Rasulullah SAW dan juga kaum beriman. Maka kita lihat salah satu contoh, ya, Abu Talhah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansor yang kaya raya. Kaya raya. Dia punya kebun yang menarik, indah. Nama kebunnya adalah Bairuha, ya, yang berhadapan langsung dengan Masjid Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan sering sekali pula Nabi SAW datang melihat kebunnya Abu Talhah ini dan meminum dari telaga yang ada di dalamnya. Meminum air yang ada di dalamnya. Masya Allah, indah sekali. Dan ini adalah harta yang paling disenangi, dicintai oleh Abu Talhah radhiyallahu ta'ala. Maka saat turun firman Allah SWT, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dan tidaklah engkau tidak akan mendapatkan kebaikan itu, surga itu, sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Menginfakkan apa yang engkau cintai. Maka ketika mendengar ayat yang mulai ini turun, maka dia pun langsung bergegas menjumpai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Apa yang beliau sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW? Ya Rasulullah, telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sungguh tidak ada harta yang paling aku cintai melebihi kebunku ini, kebun Bairuha ini. Maka ya Rasulullah, aku serahkan ini untuk Allah dan untuk Rasulullah. Silahkan engkau putuskan ya Rasulullah untuk engkau bagikan kepada siapa saja sesuai keinginanmu ya Rasulullah. Aku berharap dengan memberikan kebunku ini, kebun yang paling aku cintai ini, aku mengharapkan kebaikan dan juga jannah Allah. Maka subhanallah, Nabi SAW pun ya terkagum-kagum dengan kesungguhan dari Abu Talhah. Bakh fa innaha rabih. Ya, Nabi SAW lalu kemudian mengungkapkan ya kekagumannya kepada Abu Talhah. Masya Allah, ini sungguh luar biasa Abu Talhah. Ini adalah harta yang sangat menguntungkan. Kenapa engkau sampai engkau berikan? Ya benar Rasulullah, ini untuk Allah dan untuk Rasulnya. Silahkan engkau bagikan kepada engkau yang apa yang engkau inginkan. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan anjuran, arahan kepada Abu Talhah, engkau bagikan kebun Bairuha ini kepada kerabat-kerabatmu, kepada orang-orang yang terdekat denganmu. Engkau sedekahkan untuk mereka. Masya Allah. Dan akhirnya hal itu dilakukan oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu. Apa yang menjadi rahasia? Sampai kemudian Abu Talhah memberikan harta yang paling dia cintai.
kebun Bairuha tidak lain dan bukan karena semangat ihsan, karena semangat berbuat ihsan untuk Allah SWT, memberikan yang terbaik, dedikasi persembahan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala dari harta bendanya. Begitu pula sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ardhahu. Kekayaan yang Allah berikan kepadanya, potensi kekayaan yang Allah berikan baginya, beliau gunakan ya semuanya untuk persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika pernah sepulangnya beliau dari perdagangan, jalan perniagaan dari negeri Syam. Saat itu telah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika beliau tiba dalam perjalanan dagang ini dan membawa keuntungan-keuntungan yang luar biasa, ya sampai beberapa kereta kuda waktu itu ya. Kalau bahasa sekarang mungkin kontainer gitu ya. Sampai kemudian Ibunda Aisyah bertanya, "Ayu dhajijin hadha?" Suara ribut apa ini? Ya, kalau sampai membuat keributan di kota Madinah. Lalu salah satu dari pembantu beliau mengabarkan, "Wahai Ibunda Aisyah, ini adalah suara kereta kudanya Abdurrahman bin Auf. Beliau baru pulang dari negeri Syam." Masya Allah. Ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf saat itu? Setelah tiba di kota Madinah, beliau langsung membagi harta keuntungannya itu menjadi dua bagian. Dua bagian. Sebagian, ya, satu bagian untuk fuqara Madinah, untuk orang-orang fakirnya kota Madinah. Dan sebagian yang lainnya untuk kafalah ummahatil mu'minin. Ya, untuk menanggung beban hidup ummahatul mu'minin. Istri-istri Rasulullah SAW, ibunda para kaum beriman. Inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Apa yang bisa menggerakkan Abdurrahman bin Auf untuk melakukan seperti ini? Tidak lain dan bukan karena semangat ihsan, berbuat baik kepada Allah SWT. Karena yakin betul bahwa apa yang dia berikan yang terbaik di jalan Allah, Allah pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Janji Allah adalah kebenaran. Lalu apa pula? Ini dari kalangan orang-orang yang kaya. Bagaimana dengan para sahabat yang fakir? Apakah kemudian mereka tidak punya kesempatan untuk berprestasi di hadapan Allah dengan ihsan ini? Tidak. Tetap mereka akan mendapatkan peluang besar untuk berprestasi di hadapan Allah dengan jalur ihsan ini. Salah satu contoh adalah Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Rib'i bin Amir, beliau adalah fuqara, di antara salah satu dari fuqara sahabat yang fakir di kota Madinah. Namun apakah dengan kondisi beliau fakir dan miskin ini menghambat beliau untuk berprestasi di hadapan Allah? Tidak. Dia berprestasi di hadapan Allah dengan ihsan. Salah satu prestasi yang terekam dalam sejarah Islam adalah apa? Keberanian beliau menjadi seorang diplomat ulung, negosiator ulung dalam sebuah peperangan besar, yaitu perang Qadisiyah antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia saat itu. Saat itu orang kaum muslimin dipimpin oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sementara pasukan orang-orang Persia dipimpin oleh Jenderal Rustum. Apa yang terjadi dengan peperangan Qadisiyah? Sebagaimana kita ketahui dalam catatan sejarah, hentakan pertama, hari kedua kemenangan di tangan kaum muslimin. Kejadian ini pun membuat para tentara-tentara pasukan jenderal-jenderal Persia pun berpikir ulang. Ini harus ada siasat-siasat penting untuk kemudian bisa melemahkan kekuatan kaum muslimin. Maka diajalah ya perundingan, negosiasi. Maka diundanglah dari kubu kaum muslimin itu salah satu utusan dari mereka. Dan yang dipilih oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menghadap Rustum pada saat itu adalah Rib'i bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu ardha'u. Subhanallah. Perhatikan bagaimana ihsan menggerakkan seorang hamba untuk melakukan sesuatu yang mungkin dianggap orang lain itu mustahil ataupun nggak bisa. Namun ini dengan energi ihsan, Rib'i bin Amir melakukan suatu tugas yang berat, suatu tugas yang besar, dan menentukan kemenangan ataupun kekalahan pasukan kaum muslimin. Rib'i bin Amir, seorang fuqara Madinah. Akhirnya beliau pun datang langsung berhadapan dengan Rustum, jenderal besar orang Persia. Masya Allah, apa yang dia lakukan? Dia lakukan sebaik-baiknya tugas penting ini. Akhirnya apa? Saat itu sengaja ya Rustum menyiapkan kursi bagi delegasi kaum muslimin itu lebih rendah dibandingkan posisinya. Maka saat itulah ya Rib'i bin Amir mengetahui betul ya bahwa ini bagian dari siasat untuk merendahkan ataupun menjatuhkan mentalnya. Akhirnya Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu dia ambil kursi itu dan diletakkan
sepadan, setara dengan Rustum. Masya Allah. Melihat keberanian, melihat kewibawaan, melihat sesuatu yang luar biasa dari diri Rib'i bin Amir, Rustum bertanya-tanya, gerangan apa yang membuat engkau seperti ini? Gerangan apa yang membuat kaum muslim itu betul-betul tegar, betul-betul kuat, sabar menghadapi pasukan kami, dan bahkan beberapa kali momen mereka mendapatkan kemenangan dalam pertarungan, dalam pertempuran. Maka Rib'i bin Amir menyampaikan dengan kata-kata yang diabadikan dalam tinta emas sejarah Islam. Beliau mengatakan, nahnu qaum ba'athanallah ilaikum. Kami adalah kaum yang diutus oleh Allah untuk kalian semuanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Untuk menyelamatkan kalian, mengeluarkan kalian, liukhrijukum, menyelamatkan kalian min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Menyelamatkan kalian, mengeluarkan kalian dari penghambaan terhadap manusia menuju penghambaan hanya untuk Allah, Tuhannya seluruh manusia. Dan menyelamatkan manusia dari kezaliman seluruh ajaran-ajaran menuju pada keadilan Islam. Dan mengantarkan kalian semua dari sempitnya kehidupan dunia menuju kepada kelapangan dan keluasan negeri akhirat. Allahu Akbar. Sungguh kata-kata ini tidaklah muncul kecuali dari hati yang penuh diisi dengan sikap ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah kata-kata yang luar biasa ini. Itulah Rib'i bin Amir radhiyallahu ta'ala warḍahu. Juga kita lihat di sana ada keteladanan yang luar biasa dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu warḍahu. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala, apa yang menjadi prestasi bagi beliau? Dengan energi ihsan yang ada dalam hatinya, beliau siap menjadi tameng hidupnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Uhud yang kita tahu bahwa hentakan pertama kaum muslimin mendapatkan kemenangan, bisa berhasil memukul mundur pasukan kafirin Quraisy yang berjumlah 3.000 orang. Namun apa yang terjadi saat itu, ujian melanda kaum beriman hingga banyak di antara mereka yang sibuk untuk membantu saudaranya untuk mengumpulkan harta ghanimah peperangan. Satulah Khalid bin Walid bermanuver, saat itu masih kafir, ya, bermanuver dan menyerang dari balik bukit Uhud dan kemudian langsung menghantam jantung pertahanan kaum muslimin sehingga kaum muslimin terdesak mundur. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW saat itu mendapatkan luka-luka yang cukup serius di wajah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian menyisakan beberapa sahabat yang menjadi ring satu pertahanan Rasulullah Muhammad SAW di tenda komando Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah kemudian kaum musyrikin yang tadinya sudah meninggalkan medan pertempuran, mereka lari kocar-kacir. Namun ketika melihat manuver dari Khalid bin Walid, akhirnya pasukan kafir Quraisy kembali masuk ke medan pertempuran dan membantu pasukan berkuda kavaleri kuda Khalid bin Walid, hingga kemudian sampai menerobos jantung pertahanan pasukan kaum muslimin dan sampai mereka berhasil melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyisakan beberapa sahabat. Ada di antara sahabat yang menjadi ring pertama pertahanan Rasulullah SAW itu, salah satunya adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala warḍahu. Apa yang beliau lakukan? Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala melihat situasi kondisi yang genting saat itu. Maka beliau berupaya untuk menghalus setiap serangan-serangan dari kaum kafirin Quraisy. Sehingga pada saat itu ada pasukan yang menyasar betul menuju untuk langsung ingin memukul Rasulullah SAW dan membunuh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pun memberikan motivasi kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau. Siapa di antara kalian yang mau menjadi temanku besok di surga? Semuanya angkat tangan. Saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Allahu Akbar. Saya ya Rasulullah. Maka Talhah bin Ubaidillah juga menunjuk, bukan engkau ya Talhah, engkau tetap di sini. Maka Nabi SAW menunjuk sahabat yang lainnya, sahabat dari kalangan Ansar. Saat itu yang ada paling banyak adalah sahabat Ansar. Yang sahabat Muhajirin hanya beberapa hitung saja, di antaranya adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Hingga kemudian satu demi satu sahabat yang dari kalangan Ansar yang menemani Rasulullah SAW satu demi satu gugur dalam rangka untuk menangkis, menampik ataupun menepis serangan-serangan yang mematikan dari kubu pasukan kafirin Quraisy, hingga kemudian menyisakan satu sahabat, dialah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu warḍahu. Di perang Uhud itu, masya Allah, maka
Nabi SAW bersabda kepada Talha bin Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah, maukah engkau menjadi temanku di surga? Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Hingga akhirnya kemudian ketika serangan-serangan musuh datang bertubi-tubi ke hadapan Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menyuruh Talha bin Ubaidillah untuk menangkisnya. Dan Talha bin Ubaidillah siap menjadi tameng hidupnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan dikisahkan dalam periwayatan sirah, ya, perjuangan para sahabat Talha bin Ubaidillah, maka saat itu di perang Uhud itu Talha bin Ubaidillah tubuh beliau seperti landak. Kenapa seperti landak? Ya, depannya penuh dengan tikaman pedang, tombak, panah, memenuhi seluruh tubuh beliau, depan belakang, masya Allah. Sampai kemudian jari jemari beliau terpotong karena harus menangkis serangan-serangan pedang dari kafirin Quraisy yang mengarah ke tubuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun harus dia hadapi. Sampai saat itu Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Dujanah radhiyallahu anhu yang melihat kondisi seperti itu, mereka bergegas, ya, membantu Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW ketika itu justru malah memerintahkan kepada Abu Bakar dan Abu Dujanah untuk segera membantu sahabatnya. Talha bin Ubaidillah, bantu dia. Masya Allah. Hingga semuanya orang mengira saat itu Talha bin Ubaidillah sudah mati. Namun ternyata beliau masih tetap berdiri tegak untuk menghalau serangan demi serangan dari kafir Quraisy. Semua mengira Talha bin Ubaidillah ini akan mati, dan ternyata tidak. Maka dialah satu-satunya sahabat Nabi yang kemudian diberikan julukan Asy-Syahidul Hayy, orang mati syahid yang masih hidup, Talha bin Ubaidillah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengenang betul peristiwa perang Uhud itu, mengenang betul kepahlawanan dari Talha bin Ubaidillah. Ketika disebutkan kisah tentang perang Uhud, maka beliau mengatakan, "Dzaka yaumut Talha." Itulah hari kepahlawanannya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Jamaah rahmati Allah. Tahukah kita apa rahasia di balik ketegaran, keteguhan Talha bin Ubaidillah untuk kemudian memberikan yang terbaik di jalan Allah ini? Tidak lain tidak bukan adalah karena sikap ihsannya kepada Allah SWT. Darahnya, nyawanya dipersembahkan untuk Allah SWT. Itulah ihsan. Mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Tidak dengan yang sia-sisa. Tidak dengan yang sisa-sisa dari waktunya. Tidak dengan sisa-sisa dari hartanya. Tidak dengan sisa-sisa dari apa yang dia miliki. Namun dia berikan di jalan Allah SWT yang terbaik. Itulah hakikat daripada ihsan. Jamaah rahmati Allah SWT, inilah salah satu pelajaran penting ibrah dari puasa Ramadan. Mengajarkan kepada kita untuk berlaku ihsan kepada Allah. Ya, karena dengan berpuasa itu kita tahu kita meninggalkan makan dan minum untuk siapa? Untuk Allah. Bukan untuk siapa-siapa. Kalaupun orang berbohong, berdosa, bisa jadi, sangat mungkin terjadi. Engkau berpuasa, iya berpuasa. Kalau di hadapan manusia sangat mungkin. Namun bagaimana di hadapan Allah? Mungkinkah kita akan berdusta, berbohong di hadapan Allah? Dan itu tidak mungkin. Karena Allah zat yang alimun khabir. Allah maha melihat, mengetahui, dan mengenal betul hamba-hambanya. Disinilah puasa hadir. Mendidik kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang muhsinin. Hamba-hamba yang senantiasa memberikan yang terbaik, dedis terbaik untuk Allah SWT. Dari hartanya, jiwanya, tenaganya, pikirannya, nyawanya. Untuk Allah SWT. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bagian dari golongan hamba-hamba yang berlaku ihsan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua bagian dari orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.